Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Permatasari dan rekan saya Asih Hulandari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari regresi linear berganda dengan SPSS. Ini adalah data yang kami gunakan. Dengan keterangan data sebelumnya, dapat disimbolkan sebagai berikut. Luas lahan kopi sama dengan X1, biaya produksi sama dengan X2, produksi sama dengan X3, dan harga jual sama dengan Y. Dari jumlah keseluruhan data, N sama dengan 30. Latar belakang pada regresi linear berganda pada komoditas kopi ini adalah produksi komoditi kopi di Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Enerkang. Hampir seluruh daerah di Kabupaten Enerkang berbudidaya tanaman kopi. Hal ini mengingat dari segiling keuangan atau tanah, iklim, ketinggian tempat, dan suhu yang mendukung pertumbuhan kopi. Usaha perkebunan di Kabupaten Enerkang umumnya adalah usaha perkebunan rakyat dan sudah menjadi salah satu komoditi andalan masyarakat sekitar, selain tanaman, cengkeh, dan lada. Luas area tanaman kopi di Kabupaten Enerkang pada tahun 2012 hingga 2015 mengalami peningkatan luas tanam, yaitu dari 11.975 hektar pada tahun 2012 meningkat menjadi 12.761 hektar di tahun 2015 yang mengikuti peningkatan hasil produksi dari 7.918,70 ton pada tahun 2012 meningkat menjadi 7.924,00 ton pada tahun 2015. Akan tetapi, pada tahun 2016 luas lahan mengalami penurunan menjadi 11.239 hektar, diikuti dengan penurunan hasil produksi menjadi 6.506,00 ton. Penurunan luas lahan dapat terjadi karena adanya alih fungsi, sedangkan penurunan produksi dapat terjadi karena adanya pembaharuan pohon kopi. Pada penurunan tersebut terjadi karena adanya pembaharuan pohon kopi, penggunaan pupuk yang berlebihan pada tahun sebelumnya, kemarau panjang, kesalahan pada pemotongan cabang kopi, atau bibit harga di mana bibit yang digunakan petani ialah bibit lokal, yang belum termasuk dalam kategori bibit unggul dan harga kopi yang berfluktuasi. Tujuan utama pengolahan usaha tani kopi adalah untuk meningkatkan produksi agar pendapatan petani kopi juga meningkat. Oleh karena itu, petani sebagai pengolah usahanya terus mengerti cara mengalokasikan sumber daya atau faktor produksi yang dimilikinya sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Untuk meningkatkan harga kopi di pasaran agar tidak selalu anjlok atau harga murah pada saat harga turun. Keadaan seperti ini adalah masa yang sulit bagi para petani kopi karena apa yang mereka dapatkan dari hasil panen kopi tersebut tak sebanding dengan jerih payah mereka dari mencari bibit, menanam, merawat, dan memanen. Pada model summary, interpretasinya adalah angka R² adalah 0,198 dan nilai R adalah 0,445. Hal ini berarti 44,5%. Hasil produksi kopi dipengaruhi oleh luas lahan kopi, biaya produksi, dan produksi. Berdasarkan output SPSS di atas, diketahui nilai Darwin-Watson sebesar 1622. Nilai ini terletak antara DL lebih dari 1,61, sehingga tidak dapat disimpulkan. Berdasarkan hasil output SPSS di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi. Dengan demikian, masalah autokorelasi yang tidak dapat terselesaikan dengan Darwin-Watson dapat diuji melalui tes interpretasi. Dari tabel ANOVA pada regression-nya, nilai sum of square adalah 1036118,756. Nilai DF adalah 3 dan nilai mean square adalah 345.372,919.
Sedangkan residunya nilai sum of square adalah 4205547,910. Nilai DF adalah 26 dan nilai mean square adalah 161751,843 dan nilai F terdapat adalah 2135. Hipotesis H0 sama dengan tidak terjadi multikolineritas antara variabel bebas dengan model regresi. HA1 terjadi multikolineritas antara variabel bebas dalam model regresi. Kriteria pengujian sama dengan H0 ditolak dan H1 diterima apabila VIV lebih dari 10 dan H1 diterima dan H1 ditolak apabila VIV kurang dari 10. Dengan demikian diperoleh hasil VIP melalui software SPSS dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Artinya tidak terjadi multikolineritas antara variabel bebas dan model regresi tersebut. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Dari persamaan yang didapat, disimpulkan bahwa kontribusi terbesar yang diberikan oleh koefisien regresi terdapat pada variabel X3, yaitu produksi. Artinya pada persamaan tersebut, variabel produksi memberi kontribusi terbesar terhadap nilai. Koefisien determinal atau R2 sebesar 0,445 menunjukkan bahwa 44,5% hasil produksi kopi Y dipengaruhi oleh faktor yang diteliti, yaitu X1, X2, dan X3. Dari pembahasan uji simultan, diperoleh bahwa F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Maka dapat dinyatakan luas lahan kopi X1, biaya produksi X2, dan produksi X3 berpengaruh dengan bersama-sama yang signifikan terhadap harga jual Y. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.